Oke, kembali lagi di channel Doni Smart Chemistry ya. Jadi jangan lupa like, share, dan subscribe channel Doni Smart Chemistry. Oke, jadi pembahasan hari ini itu di video ini akan fokus membahas mengenai transformasi geometri. Nah, jadi transformasi geometri ini masuk ke materi kelas 9 semester ganjil. Biasanya ini menjadi materi di bab terakhir untuk semester ganjil ini ya. Jadi kita akan bahas secara detail apa itu transformasi geometri, contoh-contohnya, beserta latihan soalnya ya. Jadi di benak kalian yang pertama itu transformasi itu ingat film Transformer ya. Jadi Transformer itu ada mobil kemudian berubah jadi robot. Jadi transformasi itu kuncinya adalah perubahan. Kemudian geometri itu sesuatu yang berhubungan dengan titik, garis, atau bidang. Jadi transformasi geometri adalah suatu perubahan posisi atau ukuran. Jadi sekali lagi, posisi atau ukuran pada titik, garis, atau bidang. Yang semula posisinya XY menjadi X aksen, Y aksen, karena dia sudah mengalami perubahan. Nah, apa saja jenis-jenis perubahan? Itu jenis-jenis transformasi geometri itu ada 4. Ya, yang pertama ada translasi, itu hanya mengalami pergeseran. Kemudian refleksi, itu pencerminan. Kemudian rotasi, itu perputaran. Sedangkan dilatasi, ini bisa dibilang diperbesar atau diperkecil. Ya. Nah, sekali lagi, translasi itu cuma digeser, jadi bangunnya tetap sama, tidak mengalami perubahan ukuran. Kemudian refleksi itu hanya dicerminkan terhadap sumbu-sumbu tertentu. Kemudian rotasi itu diputar berdasarkan sudut-sudut tertentu. Biasanya sudutnya itu adalah 90 derajat, 180 derajat, kemudian 270 derajat ya. Kemudian dilatasi itu adalah diperbesar. Oke, jadi kita akan bahas secara detail satu persatu transformasi geometri ini ya. Jadi yang pertama adalah translasi. Jadi translasi ini mempunyai jarak dan arah. Translasi itu cuma menggeser titik, garis, atau bidang sepanjang garis lurus dengan arah dan jarak, dan tidak mengubah ukuran sama sekali. Nah, contohnya dua gambar ini, Dik. Jadi ukuran mereka tidak berubah, cuma letak mereka yang berubah karena mengalami pergeseran ya. Ini contoh dari translasi. Nah, bagaimana rumus dari translasi? Ini contohnya, misalnya ada titik 2, min 3. Ditranslasikan itu misalnya min 3 dan 4. Nah, jadi kalian tinggal menambahkan aja ini dengan ini, berarti titik barunya adalah 2 ditambah min 3, min 3 tambah 4. Jadi tinggal dijumlahkan aja antara titik X dengan yang di atas, Y dengan yang di bawah. Ini nanti hasil akhirnya menjadi min 1, 1. Nah, inilah hasil translasinya. Oke, jadi titik X dijumlahkan dengan yang di atas ya. Jadi sekali lagi titik X itu dijumlahkan dengan yang di atas, Y dengan yang di bawah. Jadi translasi itu digeser atau dijumlahkan. Nah, jadi di sini ada kata kuncinya, Dek ya. Dijumlahkan. Oke, next. Berikutnya yang kedua itu ada refleksi. Refleksi ini atau pencerminan. Nah, sifat-sifat refleksi, cermin menjadi titik tengah. Nah, jadi ada titik tengah di sini antara bayangan dan benda asli. Jarak titik asal dengan cermin
itu sama dengan jarak cermin dengan bayangan. Artinya sama, jarak kiri dengan kanan, atas dengan bawah itu semuanya sama. Garis yang menghubungkan benda asli dengan bayangan akan berpotongan tegak lurus dengan cerminnya. Nah, contohnya ini. Jadi ada dua buah gambar, ini merupakan contoh dari pencerminan atau refleksi. Nah, ini rumusnya sudah ada ya, ada 7 rumus di sini. Misalkan, nah, dimisalkan dulu deh. Misalkan ada titik yaitu min 2,4. Nah, untuk sifat yang pertama, perhatikan ya, untuk sifat yang pertama, itu X-nya tetap di posisinya, jadi dicerminkan terhadap sumbu X-nya tetap, jadi X-nya kita tulis di min 2, nah Y-nya yang dinegatifkan. Yang semula plus itu jadi min, jadinya min 4. Berbeda halnya dengan pencerminan terhadap sumbu Y, itu X-nya yang dinegatifkan. Berarti negatif ketemu negatif, ini Y-nya tetap asalnya, ini titik asal deh ya. Berarti tetap dia yaitu angka 4. Ini nanti hasilnya adalah 2,4. Kemudian contoh yang ketiga deh. Garis Y sama dengan X. Nah, sekali lagi, Y sama dengan X itu ditukar posisinya. Berarti jadinya 4, min 2. Kemudian garis Y sama dengan min X. Nah, Y sama dengan min X itu ditukar, tapi dinegatifkan. Berarti jadinya setelah ditukar, dinegatifkan lagi. Min 4,2 jadinya. Untuk contoh yang keempat ya. Untuk contoh 5, 6, 7 kita akan bahas di latihan soal berikutnya. Jadi silakan dicermati dan kalian harus bisa menghafalkan konsep-konsep dari pencerminan itu sendiri ya. Ada sumbu X, sumbu Y, Y sama dengan X, Y sama dengan min X sama dengan H ini nanti berupa angka deh. Jadi yang ini nanti berupa angka dia. Kemudian di pusat yaitu 0,0 ya. Oke, nanti kita akan lebih banyak lagi latihan soal plus ada rumusnya di sebelahnya biar kalian lebih bisa menggunakan rumusnya itu sendiri. Oke, next materi berikutnya yaitu rotasi. Nah, rotasi itu diputar deh. Jadi perhatikan, rotasi kalau sudutnya positif ini artinya berlawanan jarum jam. Berlawanan arah jarum jam. Sebaliknya, kalau sudutnya negatif, itu searah jarum jam. Nah, di sini ada persamaan, Dik. Jadi rotasi 270 itu sama artinya dengan rotasi min 90. Kalau min 180 sama dengan 180. Kalau min 270 atau searah dengan arah jarum jam itu sama dengan rotasi 90. Jadi logikanya gede seperti ini. Kalau ke sini, nah ini kan searah jarum jam. Ini artinya adalah sudutnya negatif. Kalau ke sini perputarannya, itu sudutnya positif. Nah, misalnya, ada titik yaitu 2, min 3. Dirotasikan sejauh 270 derajat. Nah, dirotasikan sejauh 270 derajat ini sama dengan rotasi min 90. Kita lihat rotasi min 90. A, B, nah ini di A, B itu jadinya B, min A. Berarti B-nya di depan, min 3, min A. Nah, A-nya dinegatifkan dia, jadinya min 2. Jadi, ini tetap ya, ini X, ini Y. Ini jadinya min Y, ini X. Itu dia ya. Jadi AB itu adalah XY.
Oke, silakan dicermati terlebih dahulu. Sekali lagi, untuk lebih jelasnya, kita akan masuk di latihan soal nanti untuk membahas secara detail berkaitan dengan transformasi geometri itu sendiri ya. Oke, yang terakhir yaitu dilatasi. Dilatasi itu adalah suatu transformasi yang mengubah ukuran. Bisa memperbesar, bisa memperkecil. Contohnya ini, Dik. Jadi semulanya bangunnya besarnya seperti ini, itu jadinya seperti ini. Ini namanya dilatasi. Nah, dilatasi itu ada dua rumus dia. Ini dengan ini. Boleh juga dikatakan dilatasi itu sama artinya dengan dikali, Dik. Nah, kalau translasi itu bisa jumlah, bisa kurang. Sedangkan kalau dilatasi itu bisa kali, bisa pembagian. Nah, itu yang paling utama, Dik, ya. Kecenderungan sih perkalian, entah itu perkalian bilangan biasa ataupun perkalian pecahan. Jadi nanti kalian bisa lihat di tipe-tipe soalnya ya. Jadi untuk latihan soal itu kita akan membahas secara detail penggunaan rumus-rumusnya. Oke, next kita akan bahas latihan soal ya. Latihan soal berkaitan dengan transformasi geometri. Oke, jadi soal yang pertama, bayangan titik 2,-5 ditranslasikan. Nah, ingat, translasi itu adalah penjumlahan, Dik, ya. Jadi, untuk bayangan, untuk sekali perubahan, itu kita pakai R aksen, Dik. Nah, kalau dua kali perubahan, itu R aksen-aksen jadinya, ya. Jadinya seperti ini, Dik. Jadi, 2 ditambah 1. Nah, ingat nih, ini ditambah ini, koma, min 5 ditambah 3. Jadi gampang nih kalau translasi ya. Jadinya 2 tambah 1 itu hasilnya adalah 3, min 5 ditambah 3 itu hasilnya adalah min 2. Jadi hasil akhirnya adalah 3, min 2. Jadi jelas ya jawabannya adalah yang C. Kemudian soal yang berikutnya. Nah, ini. Jika titik P 5,1 dicerminkan menjadi, nah, setiap hasil pencerminan pertama itu P aksen, kalau kedua P aksen-aksen ya. Kalian perhatikan yang berubah itu adalah sumbu X-nya saja yang dinegatifkan. Jadi jelas di sini sumbu X yang dinegatifkan itu kena konsep yang kedua ya. Jadi jelas ya konsep yang kedua yaitu sumbu Y. Jadi kita cari sumbu Y. Oke ya. Jadi itu. Jadi wajib setiap konsep, ingat yang paling gampang itu adalah dilatasi sama translasi. Kalau translasi itu penjumlahan atau pengurangan, penjumlahan aja kita anggap. Jadi kemudian kalau dilatasi itu perkalian. Kalau rotasi itu diputar berdasarkan sudut, kalau refleksi itu berdasarkan sumbunya. Nah, berdasarkan sumbunya. Nanti ada sumbu X, ada sumbu Y. Jadi itu yang kalian hafalkan nanti. Oke, pertanyaan yang kedua, berikutnya. Hasil refleksi. Nah, refleksi sekali lagi pencerminan. Sudah ada di sana, Dek ya. Refleksi itu sekali lagi pencerminan. Sudah kembali Kak siapkan rumusnya biar nantinya kalian bisa hafal setelah menonton video ini ya. Y sama dengan min X. Nah, perhatikan, Y sama dengan min X itu konsepnya yang ini. Berarti kita lihat posisinya dibalik. Ya, posisi dibalik dan dinegatifkan. Berarti otomatis ini kita balik dulu, Dik. Berarti jadinya 7,4 dan dinegatifkan yang semulanya semua positif, itu jadinya semuanya negatif. Jadi gampang ya, asalkan konsepnya kalian sudah hafalin terlebih dahulu, Dik. Jadi jelas jawabannya adalah min 7, min 4. Itu yang B, Dik, ya. Oke, next soal berikutnya. Titik min 1,8 direfleksikan terhadap garis X sama dengan min 3. Nah, ini 2 kali refleksi. Berarti M aksen-aksen. Oke, kita akan bahas terlebih dahulu, Dik. M aksennya. Nah, ini.
X sama dengan min 3. Berarti X sama dengan H. H itu adalah min 3-nya. Berarti ini yang kena, Dik. Berarti titiknya otomatis 2 dikali min 3. Nah, gitu, Dik. H-nya adalah ini. Jadi H-nya sama dengan min 3. Kemudian dikurang X. X-nya adalah min 1. Nah, gitu, Dik. Ini tetap X. Ini Y. Koma, ini agak panjang ya, Y, oh Y-nya tetap, berarti tetap kita tulis angka 8. 2 kali min 3 itu min 6, Dik. Min ketemu min itu plus. Nah, oke. Min 6 plus 1, 8. Oke, berarti jadinya min 6 tambah 1 itu min 5,8. Untuk M aksennya. Perhatikan, pasti ada jawaban min 5,8. Oh ya, nggak ada. Berarti nggak ada pengecoh di sini. Yang ditanyakan adalah M aksen-aksen. Jadi perubahan yang kedua sekarang. M aksen-aksen. Kita lihat, direfleksikan terhadap sumbu X. Sumbu X, oh berarti X-nya tetap, Y-nya yang dinegatifkan. Berarti X-nya tetap, Dik. Adiknya tulis min 5. Y-nya yang dinegatifkan itu berarti jadinya min 8. Ya, gampang ya. Jadi min 5, min 8. Itu jawabannya adalah yang C. Jadi harus secara perlahan kalian mengerjakan agar semua konsep yang kalian sudah dipelajari itu tertata dengan rapi di ingatan kalian ya. Makanya setiap soal Kak selalu isi tabel-tabel rumus ini biar secara tidak langsung kalian akan menghafalkan konsep dari transformasi geometri itu sendiri. Oke, next soal berikutnya. Hasil rotasi 2,5 yang berpusat pada titik 0. Nah, ini. Jadi titik yang pertamanya kita anggap A saja. 2,5. Kemudian berlawanan dengan arah jarum jam. Berarti larinya ke kiri. Sudutnya positif ya. Jadi rotasi 180 derajat. Oke, kita lihat rotasi 180 derajat itu ini. Nah, jadi rotasi 180 derajat itu titiknya misalnya semula di sini 180 derajat, ini 90 deh. Berarti di sini posisinya. Oke, berarti jelas deh semuanya negatif dan dibalik. Nah, ini dia. Berarti jadinya min 5 dibalik dan dinegatifkan. Koma min 2. Itu jawabannya adalah yang D. Oke, ya. Jadi konsepnya ada di sebelahnya. Jadi sambil kalian melihat caranya Kak membahas, kalian bisa lihat konsepnya di sebelahnya. Entah 3 kali perubahan, entah 2 kali ataupun sekali, konsepnya tetap ada. Ya. Oke, next soal berikutnya. Hasil dilatasi. Nah, ingat dilatasi ini adalah perkalian. Dengan pusat 0,0 dengan faktor skala 3. Oke, semuanya dikaliin 3 berarti di B aksen sama dengan min 1 kali 3, 3 kali 3. Berarti hasilnya adalah min 3,9. Oke, jawabannya jelas yang A, ya. Gampang ini. Asalkan konsepnya kalian sudah pahami. Ingat, translasi itu dijumlahkan, dilatasi itu dikalikan, rotasi itu diputar, refleksi itu adalah pencerminan. Oke, next soal berikutnya. Nah, ini. Diketahui titik Q ditranslasi terhadap itu. Nah, kita Q aksen-aksen, berarti 2 kali perubahan ini, Dik. Nanti kita cari dulu Q aksen. Ingat, translasi itu adalah penjumlahan. Nanti jadinya min 1 tambah min 9, itu dia, Dik. Koma 5 ditambah min 2. Min 1 tambah min 9 itu jelas hasilnya min 10, Dik. Koma 5 tambah min 2 plus ketemu min 5 kurang 2 itu hasilnya adalah 3. Nah, ini perubahan yang pertama, Dik. Setelah proses
translasi. Kemudian kita disuruh merubah menjadi ki aksen-aksen dengan konsep sumbu Y. Nanti kita lihat sumbu Y, oh ini, X-nya dinegatifkan. Tetap X-nya bukan acuannya X yang pertama, tapi acuannya adalah ki aksen ini sendiri ya. Berarti X-nya dinegatifkan jadinya min 10, tetap Y-nya adalah 3. Berarti jawaban akhirnya adalah 10,3. Itu jawabannya adalah yang E. Oke. Dicermati dan dipahami. Di sebelahnya udah siapkan rumusnya ya. Jadi ki aksen itu perubahan yang pertama. Setelah dirubah yang pertama ketemu titik-titik yang perubahan hasil yang pertama itu dirubah kembali sesuai dengan arahan soal ya. Oke, next soal berikutnya. Bayangan titik B yang dikembali 2 kali didilatasi. Nah, ingat kita ubah dulu. B aksen. Dilatasi ini adalah perkalian D. Berarti B aksennya otomatis 4 kali 4, min 3 kali 4. Berarti hasilnya adalah 16, min 12. Kemudian kalian disuruh mengubah menjadi B aksen-aksen dengan arahan Y sama dengan 2. Nah, berarti konsep ini yang kena, Dik. Y sama dengan H. Jadi H-nya yang ini. Jadi gimana jadinya? X tetap X, yaitu 16. Nah, inilah yang berubah, Dik. Koma, 2 kali H berarti 2 dikali 2, dikurang Y-nya adalah min 12. 2 kali H, H-nya adalah 2, Dik. Berarti jadinya 16,4 min ketemu min itu jadinya adalah plus D. Oke. Min ketemu min itu jadinya adalah plus. Itu hasilnya adalah 12 di sini. Nah, ini yang nggak ada jawabannya nih. Y sama dengan 2. Oke, berarti jadinya otomatis jawabannya adalah 16,16 harusnya. Nggak ada jawabannya nih.